Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Jagalah Hatimu, yang terambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan melalui karya keselamatan yang Dia berikan kepada kita, supaya kita menjadi umat yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, karena dosa yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan telah dikalahkan oleh darah anak domba, sehingga kita memperoleh keberanian oleh iman untuk datang menghadap Tuhan lewat ibadah, puji-pujian, dan firman-Nya yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Sebenarnya beribadah, memuji Tuhan, mendengar suaranya lewat khotbah atau pembacaan Alkitab adalah suatu kebebasan yang kita dapatkan atas penyelamatan yang Tuhan kerjakan, karena kita tidak akan pernah bisa melakukannya jika masih dikuasai oleh dosa. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kita sudah benar-benar bebas dari dosa? Ini kembali kepada diri sendiri, bagaimana kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu maut, bukan berarti kita bebas melakukan semau kita atas hidup kita. Salah satu cara menjaga hidup benar di hadapan Tuhan adalah dengan menjaga hati. Dalam ayatnya yang keempat bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa juga memberikan tugas kepada kita untuk menjaga hati, supaya tidak ternodai dengan hal-hal yang buruk, diantaranya iri hati, benci, dendam, kemunafikan, dan hal lainnya yang bisa menodai hati kita. Ada perbedaan sikap hati antara orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Yang pertama adalah sikap hati orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan akan waspada dengan apa yang dia perkatakan, pikirkan, dan apa yang dia perbuat, karena tidak ingin menyakiti hati Tuhan dengan sikap hidupnya yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Atau ketika jatuh dalam dosa pun, maka akan peka dengan teguran lewat kesadaran yang diberikan oleh Roh Kudus, lewat teguran sesama, atau lewat berbagai peristiwa seperti sakit penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-24 bunyinya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita harus percayai bahwa Tuhan tidak membiarkan orang yang berharap kepadanya berjalan sendirian, tetapi Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu tantangan hidup supaya kita semakin memiliki iman yang teguh dan melihat kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Sedangkan orang yang hatinya jauh dari Tuhan akan melakukan apa saja yang dia anggap baik, sekalipun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang seperti ini pun juga memiliki prinsip hidup bahwa akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan akan membenci kepada orang yang membenci kepadanya. Ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Karena Tuhan Yesus pun ketika datang ke dunia tidak menghakimi Zakheus yang adalah pemungut cukai, tapi justru Yesus mau berkunjung ke rumahnya, dan akhirnya Zakheus mengalami pertobatan. Yesus juga tidak menghukum perempuan berzina, namun mengubah hidup perempuan tersebut untuk tidak hidup dalam dosa. Tidak semua hal yang kita anggap baik akan benar di hadapan Tuhan. Maka sangat perlu kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adapun alasan mengapa kita harus menjaga hati, yaitu karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagaimana sebuah pohon jika dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik juga. Hal yang sama apabila kita menjaga
hati kita tetap baik di hadapan Tuhan, maka akan memperlihatkan hidup yang baik juga. Hal ini tidak mudah, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk dapat menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.